Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Maharani, mahasiswa program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, kelas C, angkatan 2019. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sedikit materi dari mata kuliah antropobiologi mengenai manusia dan sel. Kita akan membahas sedikit mengenai pengertian, struktur, bagian-bagian sel, pembelahan sel, dan fungsi sel. Seperti yang kita ketahui, bahwa tubuh manusia terbangun oleh sel sebagai pembentuk organ dan sistem organ tubuh manusia. Materi yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian sel. Sel menurut Fried et al. Merupakan unsur berupa kumpulan materi yang paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun makhluk hidup. Sel dikaji dalam cabang biologi yang disebut biologi sel. Materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu struktur sel. Struktur sel terbagi atas dua. Yang pertama, sel prokariotik. Pada sel prokariota, tidak ada membran yang memisahkan DNA dari bagian sel lainnya, dan daerah tempat DNA terkonsentrasi di sitoplasma disebut nukleoid. Kebanyakan prokariota merupakan organisme uniseluler dengan sel berukuran kecil, serta pada umumnya terdiri dari selubung sel, membran sel, sitoplasma, nukleoid, dan beberapa struktur lain. Prokariota umumnya memiliki suatu molekul DNA dengan struktur lingkar yang terkonsentrasi pada nukleoid. Selain itu, prokariota seringkali juga memiliki bahan genetik tambahan yang disebut plasmid yang juga berstruktur DNA lingkar. Struktur sel yang kedua yaitu sel eukariotik. Tidak seperti sel prokariota, pada sel eukariota memiliki nukleus. Selain nukleus, sejumlah organel lain yang dimiliki hampir semua sel eukariota yaitu yang pertama, mitokondria, tempat sebagian besar metabolisme energi sel terjadi. Yang kedua, retikulum endoplasma, suatu jaringan membran tempat sintesis glikoprotein dan lipid. Yang ketiga, badan Golgi yang mengarahkan hasil sintesis sel ke tempat tujuannya. Serta yang keempat, peroksisom, tempat perombakan asam lemak dan asam amino. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai bagian-bagian sel. Bagian sel yang pertama yaitu membran. Membran sel merupakan lapisan sangat tipis yang terbentuk dari molekul lipid dan protein. Membran sel bersifat dinamik dan kebanyakan molekulnya dapat bergerak di sepanjang bidang membran. Membran sel yang membatasi sel disebut sebagai membran plasma dan berfungsi sebagai rintangan selektif yang memungkinkan aliran oksigen, nutrien, dan limbah yang cukup untuk melayani seluruh volume sel. Membran sel juga berperan dalam substansi ATP, pensinyalan sel, dan adhersi sel. Bagian sel yang kedua yaitu nukleus. Nukleus adalah salah satu dari 3 bagian utama sel. Nukleus merupakan salah satu organel yang ditemukan hampir pada semua organisme eukariotik. Nukleus mengandung beberapa genetik seperti DNA, kromosom, dan protein. Bagian sel yang ketiga yaitu ribosom. Ribosom merupakan tempat sel membuat protein. Sel dengan laju sintesis protein yang tinggi memiliki banyak sekali ribosom. Contohnya, sel hati manusia yang memiliki beberapa juta ribosom. Ribosom sendiri tersusun atas berbagai jenis protein dan sejumlah molekul RNA. Bagian sel yang keempat yaitu endomembran. Berbagai membran dalam sel eukariota merupakan bagian dari sistem endomembran. Membran ini dihubungkan melalui sambungan fisik luar atau melalui transfer antar segmen.
membran dalam bentuk vesikel kecil. Sistem endomembran mencakup selembut nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, berbagai jenis vakuola, dan membran plasma. Sistem ini memiliki berbagai fungsi, termasuk konsistensi dan modifikasi protein, serta transfer protein ke membran dan organel atau keluar sel, konsistensi lipid, dan penetralan beberapa jenis racun. Bagian sel yang kelima yaitu mitokondria. Mitokondria adalah tempat berlangsungnya respirasi seluler, yaitu suatu proses kimiawi yang memberikan energi pada sel. Bagian sel yang keenam yaitu peroksisom. Peroksisom berukuran mirip dengan lisosom dan dapat ditemukan dalam semua sel eukariota. Salah satu tugas peroksisom adalah mengoksidasi asam lemak panjang menjadi lebih pendek, yang kemudian dibawa ke mitokondria untuk oksidasi sempurna. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pembelahan sel. Pembelahan sel terbagi atas dua, yaitu yang pertama, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah proses pembelahan bersifat reduksi yang bertujuan untuk menghasilkan gamet. Pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi karena terjadi pengurangan jumlah kromosom diploid menjadi haploid. Pembelahan sel meiosis terjadi pada sel penghasil gamet, seperti organ kelamin jantan dan betina. Pembelahan sel yang kedua yaitu pembelahan sel mitosis. Pembelahan sel mitosis merupakan proses pembagian genom yang telah digandakan oleh sel kedua, yakni sel identik yang dihasilkan oleh pembelahan sel. Mitosis umumnya diikuti sitokinesis yang membagi sitoplasma dan membran sel. Proses ini menghasilkan dua sel anakan yang identik, yang memiliki distribusi organ dan komponen sel yang sama. Materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu fungsi sel. Sel memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi metabolisme. Yang kedua, fungsi interaksi dan komunikasi. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Dan yang keempat, fungsi pengendalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.